Oke, kembali lagi. Baik, semangat. Oke, kita kembali lagi di Kasar Ngobrol Soal Sedansap bersama saya Reza dan rekan saya Mulki. Nah, kemarin kan kita bahas tentang apa itu arsitektur lanskap. Nah, kebetulan karena kita berdua di sini juga arsitektur lanskap, mungkin sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang kenapa nih kita memilih menjadi profesi arsitektur lanskap. Kenapa? Dimulai dari itu ya. Kenapa pilih kuliah atau sekolah gitu di arsitektur lanskap? Lu kenapa? Ini dari pribadi gue ya. Dari pribadi gue. Kalau gue sih kenapa pengen jadi arsitek landscape? Awalnya tuh gue sebetulnya pengen di arsitektur. Awalnya tuh gue pengen kuliah di arsitektur, tapi karena background gue SMA-nya itu di IPS, nggak bisa kan? Karena peraturannya tuh IPA baru bisa masuk ke arsitektur. Nah, gue dari IPS. Kebetulan di Trisakti ini ada pilihan IPC, ilmu pengetahuan campuran. Gak murni ya? Ya murni, campuran. Makanya gue pilih, ya udah deh ini aja deh. Yang penting masih ada arsitek-arsiteknya. Makanya gue pilih itu. Nah ternyata setelah gue masuk kuliah ya, seru buat gue ternyata. Pas semester berapa? Mulai kerasa, apa pertama masuk langsung? Kalau pertama masuk ya, apaan nih kuliah? Ngomongin tanaman. Nama Latin. Bingung tau? Asli bingung banget. Nama Latinnya gue nggak tahu, jenis tanamannya gue nggak tahu. Sampai sekarang pun masih banyak yang tanaman yang gue nggak tahu. Ya beberapa jenis lah. Paling yang sering gue pakai di desain, baru gue tahu. Tapi selebihnya, insya Allah nggak tahu. Tahu lah, kamu mungkin tahu. Kan udah benar pro ya. Iya, amin. Kalau lu sendiri? Kalau gue sih sebenarnya basic di keluarga gue, orang tua gue teknik kan. Terus katanya nih, kata bapak gue nih, dulu gue kalau main robot-robotan tuh ruangnya tuh disetel. Oh, setting kayak iya. Main mbak apa ya? Main bocah-bocah gitu ya, iya. Main boneka-bonekaan. Dulu kan belum ada Lego tuh, jadi gue Iya. pakai bata, enggak pakai penggal. Ngebangun rumah. Kalau ada di pos ronda aja. Enggak, lu bukan bikin pos ronda, lu bikin kandang ayam. Pakai penggaris gitu disusun terus kayak di sini tempat kayak garasi ini apa ini rumahnya gitu-gitulah. Oke. Terus ya akhirnya mau orang sama bapak gua, ya cocok nih masuk arsitek sama tapi karena IPS. Lu IPS juga? IPS, ilmu pengetahuan sosial. Akhirnya ya kepilihnya di arsitek lanskap. Kayak gue yang milih deh, bukan kepilih. Gue yang milih, gue Iya sih. arsitek lanskap. Kan atas kesadaran masing-masing berarti Iya. kan. Kita masuk arsitek landscape atas kesadaran masing-masing. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang ilmunya masih bisa kita pakai gitu. Sampai punya cucu mungkin ilmunya akan terus berkembang gitu. Buat gua pribadi, gua ngerasainnya gimana enggak sih? Nggak sampai gua meninggal apa segala macam, kita meninggal ya. Ilmunya masih dipakai karena ada karya nyata yang terbangun dari hasil desain kita gitu. Dan itu menerus gitu sebelum itu rusak tempatnya. Makanya gua pikir landscape arsitek nih buat gua anugerah banget deh. Udah kayak keputusan alam semesta buat kita ya. Cie. Ya, alam semesta tuh kan berkonspirasi, gue masuk IPS, ternyata lo nggak bisa ke arsitek, kok masuk ke arsitek lanskap. Ternyata memang jalannya Tuhan, bukan kita yang ngada-ngada. Memang udah jalannya Tuhan ngegarisin kita buat di Lanskap. landscape. Alhamdulillah ya. Terus menurut lo kenapa arsitektur lanskap itu penting di kehidupan kita? Maksudnya di kehidupan kita di sekeliling kita lah. Iya penting, soalnya karena kalau bicaranya kita di profesi kan misalkan kita terjunnya ke proyek nih. Biasanya kan kalau di proyek ada aja tuh ekosistem yang kerusak lah. Nah, yang namanya ada intervensi manusia, walaupun kecil pasti ada ekosistem yang kerusak. Nah, hadirnya kita di situ supaya kerusakan ekosistem itu lebih minimal, diminimalisir supaya nggak terlalu rusak. Memang kalau dosen nih ngomongnya pasti akan berbau-bau akademisi. Tapi memang itu yang kita butuhin untuk informasi yang lebih jelas, ya kan? Lebih berwawasan luas, kontekstualnya jelas gitu. Nah, kalau menurut gua tadi kurang lebih sih kayak gitu lah. Yang intinya sih menurut gua kita meminimalisir, selain kita membuat tempat itu indah, kita meminimalisir juga kerusakan ekosistem di situ. Nah, masa dari gua doang? Dari dulu lah, kan sama-sama aspirasi itu. Nggak mau. Iya. Kalau buat gua, landscape arsitek penting ya tadi penjelasannya kurang lebih sama kayak tadi ya. Cuma paling gua tambahin aja. Karena kan di awal kita sempat bahas tuh kalau misalkan
landscape arsitek ini perannya sangat banyak, bukan cuma sekedar kita bahas tanaman doang, tapi ada yang lebih penting ketimbang kita cuma bahas tanaman. Karena kita kan, gue sendiri nggak mau mengecilkan landscape arsitek itu hanya sebatas tanaman gitu, cuma sebatas tanaman toh. Gue pengen ya landscape arsitek itu bisa diterima sama masyarakat luas dengan segala kondisi. Makanya kenapa gue bilang penting, karena di setiap sudut mata kita nih pasti bau-baunya landscape. Di interior pun bisa masuk landscape, di struktur pun bisa masuk landscape gitu. Karena kan pembahasannya luas gitu, termasuk hukum, ilmu hukum pun, termasuk ilmu hukum pun itu ada gitu, ada ya keterkaitannya sama kayak tambang, reklamasi tambang, terus reklamasi apa segala macam. Itu kan pertimbangan-pertimbangan dari sudut pandang landscape yang menurut gua sangat-sangat penting. Suka ditarik tuh namanya. Nah terus yang lebih pentingnya lagi buat gua adalah gini. Kalau bilang tadi soal apa namanya, meminimalisir kerusakannya. Sekarang global warming apa segala macam kan isunya tuh udah semakin jadi lah ya. Kita tahu kalau kondisinya sekarang bumi aja nih ya hot banget gitu loh. Apalagi sambil lihat mantan. Iya nih, ini hot banget nih, gua gedein nasi dulu nih. Iya boleh deh. Ya kalau dari gua paling itu, kenapa penting, mungkin yang lain juga bisa nambahin ya. Kayak misalkan tentang dari sisi ekologisnya, dari sisi ekonomisnya gitu kan. Karena kan gue bilang tadi landscape itu luas. Landscape itu luas, ada juga yang mungkin dari sisi sosialnya gitu, dari sisi budayanya bahkan gitu. Itu menurut gue ya nggak bisa ditinggalin nih dalam satu proyek tanpa melibatkan seorang arsitek lanskap. Menurut gue salah itu sih kalau dari gue. Mungkin banyak yang dilema ya soal arsitektur lanskap. Kalau gue mikir gini, banyak orang yang nanya. Nah ini kan tadi lu di awal cerita pengennya masuk arsitektur bangunan nih. Yeah. Nah terus karena harus IPA yang arsitek bangunan ini, dan lu ternyata akhirnya memutuskan untuk menilai landscape. Nah karena ini kan sebenarnya berbeda nih sama yang apa lu mau. Iya. Kenapa nih masih bertahan bahkan sampai sekarang di profesi pun masih lu jalan? Pertanyaan yang bagus. Terima kasih Bung Alex. Gue jawab ya. Ini pertanyaan bagus ya. Kenapa sampai sekarang gue masih bertahan di landscape padahal gue awalnya pengen di arsitektur? Yeah. Karena gue pikir gini, sekarang ternyata yang gue tahu ilmu di landscape arsitektur itu gabungan dari ilmu-ilmu lain. Salah satunya ya arsitektur. Makanya kenapa gue lebih memilih untuk menggali lebih dalam soal keilmuan arsitektur lanskap ini. Sebisa mungkin gue menikmati gitu. Karena kan gue udah tanggung nyebur nih. Iya sih. Pertama gue udah tanggung nyebur, gue masuk ke landscape. Mesti sayang dulu ya. Iya. Sayang duit. Iya. Sayang kan? Karena sayang duit, jadinya gue bertahan gitu kan. Biasanya kan ini. Gitu. Akhirnya kenapa gue sampai sekarang masih bertahan? Itu tadi pertimbangannya ternyata ilmu di arsitektur lanskap ini sangat luas gitu. Bahkan dia tadi ada bicara masalah hukum, bicara masalah lingkungan, bicara masalah ekonomi, sosial, budaya, bisa struktur, terus interior, banyak. Makanya gue pikir, ini menarik sekali nih buat gue. Makanya gue pikir, kenapa nggak dilanjutin aja gitu. Terus karena gue menyelesaikan studi sampai selesai sama kayak lu, cuman emang dulu ya. Oh iya dong. Wisudanya tapi kan bareng. Iya. Kan nunggu. Kan kalau apa ya? Kadang-kadang tuh pekerjaan tuh nggak lebih penting daripada persahabatan. Iya sih. Sendiri. Iya sudah bareng gitu ya. Bisa bareng. Gue lanjut ya. Setelah dapat pekerjaan dari landscape arsitek, karena background kita landscape arsitek gitu ya, banyak yang nawarin pekerjaan itu. Akhirnya gue semakin tertarik gitu karena secara hubungan pekerjaan itu ternyata landscape arsitek sangat-sangat dibutuhkan gitu. Pertama, nggak banyak yang lulusan arsitek landscape. Yang kedua, nggak banyak juga yang bergelut di bidangnya. Nggak banyaknya dibandingin sama arsitektur ya? Iya, nggak banyaknya dibanding arsitektur atau di ilmu lain gitu. Yang teknik lah ya? Karena kan gue pilihnya awalnya pengen arsitektur, terus gue ada masuk ke landscape, nggak banyak pertimbangannya perbandingannya sama itu, arsitektur. Mungkin udah nyembur ya? Udah nyembur, masa tenggelam? Berenang lah! Tapi gue nggak bisa berenang mas. Makanya gue tenggelam. Kan ada gua, akhirnya. Cie. Gue ngasih ban. Gue juga nggak bisa berenang padahal. Kita di ban bareng. Gitu, jadi gue pikir, ternyata landscape arsitek dibutuhin banget gitu di setiap proyek yang gue kerjain. Sampai udah gue tetap bertahan di landscape. Itu yang bikin gue bertahan.
Teret. Nah nih, itu kan dari gua tuh aja versinya dari gua. Nah sekarang mungkin dari lu coba. Kenapa lu sendiri masih bertahan di landscape? Kalau gue sih awalnya karena ini aja sih. Emang gue seneng gambar-gambar gitulah. Dari kecil suka ikut gambar-gambar gitu. Nggak bagus sih gambarnya. Cuman so tau aja. Cuman ditambah ilmu pengetahuan dengan masuk landscape, terus akhirnya gue ya meningkat lah. Kalau nggak meningkat kan masalah di gue berarti kan, bukan masalah di tempat gue belajar kan. Akhirnya gue meningkat, terus gue makin senang dengan gambar-gambar, terus karena jadi waktu di rumah tuh gue dulu tuh waktu gue lupa sih TK atau apa SD gitu, kita ada jadwal kayak tiap sore nih sebelum maghrib lah, ngeberes-beresin taman, nyebutin rumput, bersih-bersih halaman. Iya, ibu gue suka bukan ngelap sih, kayak nyemir daun itu kan gue lihat tuh, yang gue lihat sehari-hari, terus jadi kayak ternyata seru juga ya main-mainin tanaman gitu. Bukan main-main sih, kayak nata-nata tanaman, terus karena gue rapi-rapihin lah halaman, terus ngebersihin. Ditambah gue seneng ngegambar, terus ditambah lagi itu juga tuh yang karena begitu gue masuk, gue ngedengar ternyata kita bisa melindungi lingkungan kan, wah. Jadi sebagai manusia nih, gue sebagai pribadi gue sebagai manusia kayak manfaat gitu kalau masuk sini. Manfaatnya bukan cuma sama manusia lain gitu. Ya seru lah, makanya alasan gue bertahan, dan terus juga ternyata lumayan sih penghasilan dari landscape arsitek. Lumayan banget ya? Lumayan lah. Berapa? Kalau boleh tahu? Oke, sama kan? Sama. Lumayan. Ya, belum bisa beli rumah lah. Iya, belum. Tapi cukup lah kalau dibilang banyak. Kalau untuk sekarang sih kalau dibilang banyak enggak, tapi kalau dibilang sedikit ya cukup lah. Yang penting kan mensyukuri. Iya. Kita mensyukuri apa yang kita dapat. Bagus juga sih, ya. Ternyata banyak kenapa orang sampai sekarang masih bertahan di salah satu profesi gitu. Ya kayak gua aja tadi bahas itu berdua sama Reja, itu penafsiran udah beda-beda kan, maksudnya karena emang dari hasil yang dirasain masing-masing udah beda. Nggak tahu nih mau kalian gimana? Kalian yang profesinya selain landscape arsitek pun ya baik lagi, nikmatin aja. Pasti punya pertimbangan yang baik juga tadi. Pastilah. Paling dari kita gitu aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan soal kenapa tentang landscape arsitek, boleh kalian tulis pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, atau mau ngasih kritik atau saran, tulis di kolom komentar. Kita terbuka untuk diskusi. Boleh hujat kok, nggak apa-apa. Kita terima hujat. Iya. Oke, sekian dulu. Nah, sebelum kita tutup nih. Oke. Enaknya nih. Tepuk tangan dulu. Nah, nanti di video selanjutnya kita bakal bahas lagi masih tentang arsitektur landscape. Mungkin nanti dari sudut pandang pertanyaan yang berbeda nih. Kalau sekarang ini kan kenapa nih kita jadi arsitektur landscape dan sebagainya. Nanti kita akan bahas dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau pengen tahu, kalau pengen dengerin dan mau diskusi sama kita, mending tonton lagi aja video kita selanjutnya di Jelas ID. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe, like dan komen di kolom di bawah, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar tahu kalau kita ada update video lah, biar ya kan kalau mau diskusi kita biar tahu sama-sama. Yoi. Pantengin terus Asal.